Dan berfirmanlah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami menyambut haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kekasih. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Puji nama Tuhan bahwa saatnya bagi kita juga saudara-saudara banyak mengerti tentang pekerjaan Tuhan. Kalau kita banyak mengerti tentang pekerjaan kita masing-masing, saudara boleh dikatakan adalah orang yang gagal tentang panggilan ini. Juga itu saya sampaikan kepada seluruh dunia sebagai hamba. Untuk semua orang tahu bahwa Allah tidak pernah gagal dalam segala sesuatu apapun yang mau dikerjakan direncanakan. Sekali lagi, Allah tidak pernah gagal. Mari kita membaca firman-Nya pada kitab Roma pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Beginilah Tuhan berfirman, Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku kaum sebangsaku secara jasmani, sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah dipanggil, diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Hal ini diberitahukan kepada saudara-saudara tentang bangsa Israel yang adalah bangsa pilihan Tuhan, yang sangat dikasihi Tuhan, dan mereka lah yang diurapi oleh Allah sepanjang masa, mulai daripada zaman purbakala sampai kepada zaman sebelum Masehi dan sampai kepada zaman Masehi. Saudara harus tahu itu, Allah hanya berbicara, berkata-kata, berniat, berencana, bersekutu dengan bangsa Israel itu. Maka hari ini saudara-saudara dibongkar satu rahasia kepada kita sekalian tentang adanya kita untuk mengganti persekutuan, panggilan, urapan dan janji serta berkat dalam semua hal di tengah bangsa itu dialihkan kepada saudara-saudara. Perhatikan baik. Amin saudara. Karena itu saya berkatakan, bangsa Israel yang dimaksud dipaparkan karena begitu kedegilan hati mereka, hukum Taurat pun tidak berkuasa atas mereka, sehingga ia menurunkan Mesias. Untuk caranya adalah supaya semua tentang kasih yang ada pada Allah kepada bangsa Israel itu dialihkan juga kepada bangsa-bangsa yang lain. Demikianlah yang sedang kita bacakan oleh firman ini, bahwa kesaksian Rasul Paulus ini adalah benar dan bersaksi tentang Roh Kudus yang ada di dalamnya adalah semua sebenarnya
Dan saya harus beritahu kepada kita sekalian, saudara, rahasia yang ada di dalamnya. Bagaimana mungkin hal ini akan terjadi? Tapi saya harus katakan bahwa ini terjadi. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Yang terjadi ini adalah keselamatan bagi saudara-saudara. Karena itu, dengarlah baik-baik bahwa saya memiliki satu pandangan Alkitabiah juga. Ketika banyak merenungkan firman Allah, saya berhasil untuk merenungkan firman Allah itu sampai maksud saya rahasia-rahasia dalam pimpinan roh diungkapkan di dalamku untuk kusampaikan seperti Rasul Paulus menyampaikan kepada bangsa, kepada umat itu semua apa yang sedang kita baca ini, supaya saya ingatkan kembali. Beginilah katanya, saudara-saudara, merupakan juga pergumulannya memaparkan rahasia tentang kebenaran yang dikerjakan oleh Roh Kudus hingga dia mengatakan kebenaran dalam Kristus, sampai dia berkata, aku tidak berdusta, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita selalu dan bersedih hati dalam hidup jasmaniahnya ini. Mungkin juga aku sebagai gembala sidang untuk mengatakan kepada saudara-saudara sebagai gembalaan sidang jemaat Tuhan yang seringkali menjadi sandungan juga. Barangkali ada satu di antara 100 yang membuat aku sepertinya terpisah dari Kristus, atau minimalnya bahwa aku ini oleh karena saudara sebagai jemaat Tuhan tersandung dan membuat kelemahan-kelemahan di dalam. Seperti itu maksud daripada Rasul Paulus. Secara jasmania aku sepertinya terpisah dari Kristus. Rahasianya saya harus beritahu kepada saudara sekalian. Hidup jasmania kita ini perlu ditutup bungkus, dirapikan, diberi kesadaran. Seperti Raja Daud berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Jangan kau bangga, Daud, katanya Raja Daud. Mentang-mentang kau seorang raja, kesibukanmu kemana-mana, kau diangkat menjadi hebat, dan segala sesuatunya sudah engkau menjadi hebat di antara bangsa-bangsa itu. Ia menunjukkan dan membuat kedisiplinan dalam dirinya dan berkata begini, pujilah Tuhan, layanilah Tuhan, muliakanlah Tuhan. Itulah yang akan kusampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Amin, saudara. Supaya kehidupan kita di dalam zaman perjanjian baru, di zaman kepenuhan Roh Kudus ini, nampak bahwa kita itu dipimpin oleh Roh Kudus, bukan aku, bukan kedaginganku dan kedaginganmu yang menonjol, yang engkau beritahukan kepada dunia. Sekali lagi, bukan cerita tentang kita yang mau digembar-gemborkan kepada orang lain. Biarlah Kristus kita gunakan waktu ini untuk menggembar-gemborkan, karena kita ini sudah disalibkan dan harus mengikut salib itu di dalam, supaya rahasia ke depan nampak kita ini adalah hamba Allah, nampak mengerti seorang yang telah dipanggil oleh Yesus Kristus, nampak pelayanan kita bukan pelayanan daging, nampak pelayanan kita bukanlah pelayanan jasmania lahiriah, melainkan pelayanan roh. Itulah yang akan kita paparkan kepada dunia, supaya kita tahu dan supaya dia tahu. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Karena soal bangsa itu sebenarnya Tuhan hanya menampakkan bagaimana sebenarnya kebersiapan Allah. Itu sebabnya saya harus beritahu isi daripada khotbah ini. Sebenarnya untuk berkata Allah tidak pernah gagal adalah karena dia Allah.
mencairkan, bahkan untuk menciptakan segala yang belum ada menjadi ada, untuk semua kesejahteraan bagi. Sebagai pengikut Yesus Kristus, maka diturunkanlah Roh. Maksud saya, diturunkanlah Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk membuat saudara hebat. Amin. Shalom. Saya ulangi ini saudara-saudara, Yesus Kristus yang mengutus Roh Kudus adalah membuat kita hebat. Hebatnya bagaimana? Seperti orang Israel. Orang Israel menemukan banyak hal, menciptakan banyak hal, mulai dari Facebook, Twitter, internet, apalagi itu semua saudara-saudara yang ada di dalam. Mungkin saya harus beritahu, oleh karena Facebookan, sehingga saudara menjadi kekoreaan seperti si Rahel si Morangkir yang menjadi sesuatu di tengah-tengah orang Korea. Shalom. Shalom. Kenapa hal itu bisa terjadi? Iya, karena dia menonton itu semua kejadiannya sampai hatinya tertarik di tengah-tengah Korea yang ada di dalam. Hari ini saya mau alihkan kita semua. Shalom saudara-saudara, bukan Korea tetapi Yesus Amin. Coba berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Yang hari ini dipaparkan kepada saudara-saudara, yang pertama tentang janji-janji Allah kepadamu sebagai orang-orang panggilan kudus di hadapan Allah harus digenapi. Alangkah sia-sianya waktu berlalu, tetapi seluruh janji, bahkan juga doa kita tidak terjawab dan tidak pernah kita buat evaluasi di dalamnya. Sebagai orang-orang percaya, saya harus katakan kepada saudara adalah orang yang malu. Mari kita membuat jadwal khusus tentang hubungan dan komunikasi kita dengan Tuhan yang bisa diconteng satu dengan yang lain sampai sudah di mana. Sebab lalu saya katakan kepada saudara, janji-janji Allah kepadamu, dia harus menepati dan dia harus untuk menggenapi. Saya baca firman Tuhan berkata begini. Kisah Para Rasul 13:46 sampai dengan ayat yang ke-47. Tetapi dengan berani Paulus Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitahukan lebih dulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan, saya ulangi, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Apakah yang dimaksud rahasia ini? Saya tidak menerjemahkan seluruh maksud kebenaran firman Allah hanya satu atau melainkan adalah stereo. Kusampaikan kepada saudara-saudara, ini firman sedang berbicara kepada kedagingan kita, supaya jangan ada di antara kita merasakan, mengatakan bahwa kita tidak layak untuk masuk dalam kerajaan kekal, untuk menerima janji-janji Allah, dan untuk melakukan perkara yang besar. Mari katakan kepada diri saudara-saudara, aku layak. Aku layak. Katakan bersama 2, 3 ya. Aku layak. Shalom. Aku layak. Untuk melakukan itu aja beratnya daging dan hati bergejolak di dalam. Yang sesungguhnya hari ini saudara harus katakan itu dengan kesadaran bahwa kita layak untuk menerima janji. Amin. Harus saya klaim dengan kepastian. Yesus berkata, atau firman-Nya yang berkata, aku telah menebus kamu dengan darah yang mahal. Maka apapun
yang engkau akan kehendaki, aku akan berikan. Tentang janji itu, saudara-saudara, dia tidak berjanji lagi kepada Israel. Karena di dalam semua apa yang dimaksud bahwa Allah tidak pernah gagal adalah semua manusia harus dia kasihi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Garis bawahi di dalam semuanya, saudara-saudara, yang dimaksud tentang dunia ini harus dikasihinya, supaya dunia Arab, dunia Asia, dunia Afrika pun jangan sampai berkata kepada Allah, engkau tidak adil Allah, karena hanya orang Israel yang engkau selamatkan, dan orang Israel saja yang ada padamu, dan orang Israel saja yang kau sebut-sebut sebagai bangsa pilihan itu. Hari ini, saudara-saudara, sesuai dengan kesaksian Rasul Paulus, aku sampaikan kepada saudara-saudara, dia sudah diselamatkan dari bangsa-bangsa yang di tengah kedagingan ini, supaya saudara memiliki kesaksian ini dengan baik. Shalom, shalom. Anda harus berisi, supaya kita tahu Rasul Paulus juga adalah orang Israel, penuh hukum Taurat, dan hebat untuk menjadi majelis ataupun pengikut daripada hukum Taurat, hukumnya Musa. Tapi satu peristiwa saya ingatkan kepada saudara-saudara, kenapa Yesus tangkap lagi dia? Kenapa Yesus harus baptis lagi dia? Kenapa Yesus harus mempertemukan dia kepada Ananias, penyamak kulit yang penuh Roh Kudus? Jawabannya adalah supaya Rasul Paulus pun dibaptis dan dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya dengan Roh Kudus itulah pelayanannya dari detik di mana dia dipanggil ke depan sampai dengan kepada bangsa-bangsa. Berikan tepuk tangan. Dan saya harus katakan kepada saudara-saudara, tidak usah bangga menjadi orang Kristen. Kalau isinya tidak berkompeten, tidak diuraikan dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin, saudara. Artinya, sebab Roh Kudus yang dicurahkan adalah untuk memulihkan semua bangsa-bangsa. Dengan baik, saudara-saudara, ketentuan surga sebenarnya adalah membangun kehidupan bagi saudara-saudara untuk bisa melayani dalam pelayanan roh. Amin. Amin, saudara. Sehingga hari ini saya harus beritahu suatu perbandingan kepada saudara-saudara. Kalau masih ada mata orang memandang atau mata bangsa-bangsa memandang kepada bangsa Israel, tetapi harus saya beritahu kepada saudara-saudara bahwa mata manusia bangsa-bangsa sedang memandang Yesus Kristus dalam pekerjaannya lebih besar tentang Roh Kudus dalam gerejanya daripada bangsa Israel secara jasmani. Hanya ada ini yang sedang berkaitan dengan bangsa Israel adalah tentang pertobatan mereka. Itu pun adalah supaya kita berbicara tentang fokus penuh dengan Roh Kudus. Rahasia akan diungkapkan kepada kita sekalian, saudara-saudara, sehingga mereka dinantikan pertobatannya, bukan lagi Israel jasmania sebagai bangsa, melainkan Israel rohania yang menyembah, memuji dan memuliakan Yesus Kristus. Mari kita berikan tepuk tangan. Karena saudara-saudara tahu tentang ini, rahasianya adalah membalikkan dan menjungkir balikkan kedagingan kita
supaya seluruhnya kepada Yesus Kristus. Penampilan, pelayanan, perkataan dari setiap kita sudah waktunya hanya meninggikan Dia, Yesus Kristus. Inilah tugas bagi saudara-saudara. Yang kedua, saya harus beritahu kepada kita sekalian, Allah yang telah berhasil menurunkan Yesus sebagai Mesias adalah mencurahkan Roh Kudus di tengah semua bangsa-bangsa. Tidak lagi berbicara soal bangsa Israel, bahkan juga semua keturunan, budak maupun semua laki-laki dan perempuan. Shalom saudara. Shalom. Ada laki-laki dan perempuan perbedaan di zaman purbakala. Perempuan gak bisa nampil ke depan. Tetapi begitu Yoel berbicara tentang pencurahan kuasa Roh Kudus, sampai Kisah Rasul pasal 2 itu berkata, kepada semua bangsa, kepada semua keturunan, kepada semua laki-laki, kepada semua hamba-hamba akan dicurahkan Rohku. Mereka akan melayani, mereka akan bernubuat, mereka akan berkata-kata di dalam karunia-karunia Roh. Yang masanya dan waktunya saat ini, itulah gereja Tuhan, itulah jemaat Tuhan. Amin saudara. Tidak ada penyelenggaraan secara jasmani di bangsa Israel untuk pencurahan Roh Kudus. Tetapi Allah yang tidak gagal adalah bekerja sama dengan gerejanya dan hamba-hambanya yang dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya penuh Roh Kudus semua orang-orang yang berkata, aku Kristen, aku pengikut Yesus. Di dalamnya semua kasih karunia yang sudah diberikan dilatih dan ditunjukkan kepada dunia, dan bukan menunjukkan soal kekayaan, pangkat, dan keberhasilannya secara jasmani, melainkan inilah yang dimaksud, supaya kita semua yang berhasil, kita tahu bagaimana pekerjaan yang akan kita lakukan supaya semua berhasil. Saudara dengar, ketentuan surga, saya ulangi, ketentuan surga membangun kehidupan saudara-saudara sudah tidak asing, ya. Yaitu yang pertama, hendaklah kamu menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Shalom saudara. Dan ini yang mau saya katakan kepada kita sekali, bukan sekedar khotbah atau disampaikan berulang-ulang, tetapi hari ini adalah kita ambil komitmen dan harus berkembang. Apakah yang sebenarnya dimaksud tentang kesaksian untuk bangsa? Bahwa bangsa-bangsa tahu secara jasmania kita sudah beralih kepada hal rohania. Amin. Amin. Ditunjukkan kepada dari setiap kita yang berbicara tentang firman Allah, termasuk postinganmu. Shalom saudara-saudara. Shalom. Saya bertobat tentang postingan. Untuk apa aku memposting kepada orang lain tentang tertawa-tertawa, tentang soal kedagingan, tentang humor, yang kita tidak sadar terkadang bahwa saudara-saudara adalah cacian bagi orang lain, bahkan kedagingan yang sedang dibangun. Shalom. Tapi kalau saudara-saudara masih mengerjakan itu, ya itulah saudara, hidupmu adalah hidup dalam kedagingan. Dan itu yang perlu. Mari kita alihkan semuanya. Rasul Paulus berkata begini, aku mengalihkan semua roh untuk Tuhan, dan menyiksa diri ini jauh lebih baik ketimbang dengan kita tidak terpanggil tentang pencurahan roh atau kepenuhan roh atau berbahasa di dalam rohani dan bertindak di dalam hal-hal rohani. Dan sudah baca dalam 2 Korintus pasal yang ke-4, ya, 2 Korintus 4. Dikatakan semua kesanggupan kami adalah roh, melayani kami adalah roh, dan bahasa kami adalah bahasa roh, ibadah kami adalah ibadah roh. Hal ini akan dihentikan. Untuk yang ketiga, saya sampaikan
saudara-saudara, Ia adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Ada tertulis. Shalom saudara-saudara. Kenapa gereja-gereja karismatik kita kepada kebenaran, kepada keberhasilan, kepada kemuliaan, kepada keberuntungan, seperti Israel jasmani memperoleh semua oleh karena urapan itu. Demikian saudara-saudara, kalau penuh dengan Roh Kudus, mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Hal di dalamnya adalah supaya saudara pun orang-orang yang bersukacita di dalam Tuhan. Ada pujianmu. Coba bayangkan saudara-saudara yang kukatakan seperti Mbah Urip, Mumbang Lono, ibadah jatuh ibadah. Saya harus beritahu dari hari ini saudara-saudara, membuat engkau kerdil dan tidak bisa hidup secara anak-anak Tuhan karena engkau tidak masuk dalam hadirat Allah dan menerima Roh Kudus. Karena ini ketentuan. Shalom saudara-saudara, ini ketentuan. Roh itu akan memimpin engkau kepada seluruh kebenaran. Dulu kau cantik, sekarang entah apa mau. Shalom. Karena engkau hanya mencurahkan isi hatimu di Facebook. Yang paling parah lagi kepada suami orang lain. Shalom. Ada Yesus yang berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, supaya aku memberikan kelegaan kepadamu dan sentosa kepada kamu saudaraku. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Dan ini kerinduanku, supaya seluruh jemaat adalah bersukacita besar di tengah-tengah pelayanan. Hari ini pujian ini kepada kita sekalian saudara-saudara diberikan segala sesuatu untuk kebenaran-kebenaran itu supaya kita memuji Tuhan. Ada tertulis begini, dengar baik, Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan ayat yang 24. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Coba bayangkan saudara-saudara, hai segenap bumi. Berarti perkataan ini tidak lagi kepada anak-anak Allah yang penuh dengan Roh Kudus. Loh kenapa? Ya sudah waktunya sebenarnya saudara-saudara sudah menyiarkan berita, praktekkan berita, dan menjadi anak-anak Allah yang membawa dunia. Sehingga bukan pengajaran lagi, tetapi laksana. Amin saudara. Shalom. Jadi itu urusan Roh Kudus mengurusi saudara-saudara sebenarnya, supaya tampil di luar, supaya tampil menjadi terang bagi bangsa-bangsa, menjadi komunikatif di tentang Injil. Saya teruskan membacanya. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Mungkin aku akan membuat satu evaluasi begini, saudara, tentang mengabarkan keselamatan itu sudah sampai di mana? Masih tetap di langkah yang pertama. Ya syukur kalau masih di langkah yang pertama. Tapi apabila tidak pernah melangkah juga tentang keselamatan untuk disampaikan kepada bangsa-bangsa. Shalom. Shalom. Apa rupanya akibat daripada orang yang tidak mau melangkahkan kakinya untuk memberitakan keselamatan? Dia akan menjadi seterok.
Shalom. 2010 saya punya kesaksian kepada saudara-saudara. Ya, saya hanya meneruskan apa yang bisa saja untuk tentang Injil. Hampir kututup jendela untuk memberitakan Injil ke kota-kota yang lain. Maka itulah yang pernah muncul kepada saya, saudara-saudara. Saya pernah penyakit apa namanya ini? Urat asam atau asam urat. Ngeri kali rupanya asam urat ini. Yang banyak tidak tindakan. Asam urat. Kenapa terjadi? Masa aku membuka jendela untuk memberitahukan Injil ke kota-kota di dunia? Ada terbenak di hati. Karena terlalu banyak porsi. Ini waktu. Aku lupa bahwa posnya juga sebenarnya dari Tuhan. Sama seperti kita hidup, semua dari Tuhan. Amin. Mana ada pernah kita bawa dari si gambel? Enggak. Shalom. Semua dari Tuhan. Supaya kita tahu bahwa kalau itu Tuhan masih karuniakan kepada kita, supaya kita tetap mengabarkan keselamatan bagi orang lain. Jangan mentok di sini. Shalom. Jangan mentok di sini. Gantung dia. Sehingga mengakibatkan adalah teguran yang begitu besar. Sehari ini saudara-saudara, saya sampaikan soal nyanyian ini, bahkan juga dikatakan begini: menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Jadi tidak ada tersumbat hari-hari, dari hari ke hari. Sekali lagi untuk evaluasi, shalom, sudah sampai di mana? Sebelum kita asam urat, lebih baik urat asam. Katakan amin. Katakan amin. Urat asam masih bisa dipakai untuk bikin gasan. Shalom. Semalam saya diberikan Tuhan kesadaran bahwa aku fit. Gak ada lagi sesuatu yang mengganggu. Ketika aku turun, ada orang pesta di Setawa. Tiba-tiba saking lincahnya turun. Ada 4 yang dilalui yang asam urat. Kulihat mukanya, masih jauh di bawahku ini. Dan aku sadar, cepat kali dalam apa yang turun itu ya. Aku sadar aku ini fit sekarang. Lihat langkahku, bukan seperti yang dikatakan orang lain. Mati namanya kita sinabi. Shalom. Shalom. Mari kita berikan tepuk tangan ini semua. Angkat memang. Yang kedua, ketiga, kita yang diminta. Shalom. Hari ini ditentukan kepada saudara-saudara adalah tetap muda dan menjadi muda untuk bisa mengabarkan kabar keselamatan ini. Karena firman Tuhan ini berkata begini, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa, sebab Tuhan Maha Besar dan layak terpuji, sangat Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Mari kita semua bangkit berdiri. Perhatikan ini saudara-saudara, perintah untukmu, cerita